거죠? 예, 알겠습니다. 도대체 부회장님께 돈가방 받으셨죠? 그거 다 꾸며진 거 아닙니까? 야, 너 내가 우스워? 못 잡는 건 무능하겠습니다. 병신, 줘도 못 먹어. Halo guys, di video kali ini Mimin akan bahas full video episode 5 dan 6. Di awal video akan memperlihatkan nasib yang dialami Oh Wan So di masa kecil, di mana ia dikejar oleh beberapa rentenir yang ingin menanyakan keberadaan ibunya, karena ibunya selalu menghilang saat ditagih. Namun Oh Wan So selalu menutupi keberadaan ibunya. Namun pada saat itu ia sangat sedih akan sikap ibunya yang selalu menghindar. Bahkan ia sempat dipukuli oleh rentenir itu dan ibunya malah berdiam diri di dalam kandang anjing miliknya. Dan pada saat orang-orang yang mencari ibunya pergi, barulah ibunya keluar, dan di sini ibunya mengeluarkan sebuah tiket. Tiket tersebut adalah tiket ke Amerika untuk mereka berdua. Dan Oh Wan So pun sadar, bahwa apa yang diperbuat ibunya hanya untuk membuat Oh Wan So bisa menggapai mimpinya. Agar ia bisa menjadi pegolf hebat dan terkenal di Amerika suatu saat. Dan pada akhirnya Oh Wan So pun menjadi pegolf hebat dan terkenal, namun sayang. Dengan kemenangan yang ia dapat, dan hadiah yang ada hanya mampu memayar hutang sang ibu. 기록 활동 10여 년 동안 100억이 모두 엄마가 가져갔다. 지는 엄마. Dan pada akhirnya sang ibu, yang berada dalam keadaan yang sekarat, meminta maaf kepada Oh Wan So. Ia pun menyesal dengan apa yang ia perbuat. Bahkan sang ibu tidak bisa mengingat Oh Wan So yang sekarang. Ia hanya tahu kalau Oh Wan So masih berada di Amerika. Dan ia sangat ingin meminta maaf kepada sang anak dan akhirnya pun sang ibu meninggal dunia. 우리 딸 미국에만 보내주세요. 미안해 와주세요. 가지마. 가지마. Oh Wan So sangat terpukul atas kematian sang ibu. Dan sesampai di rumah, Oh Wan So malah dihadapi dengan permintaan mertuanya untuk lebih mementingkan bisnis, dibandingkan acara pemakaman ibunya. Dan karena tertekan, Oh Wan So pun mengikuti permintaan mertua. Setelah acara pun selesai dan acara pemakaman ibu sudah selesai yang hanya diikuti oleh sang adik. Oh Wan So menerima paket abu sang ibu dari adiknya. Dan pada malam harinya ia meminta Sedoyun menemaninya pergi dari rumah. Ia ingin ke suatu tempat tanpa ada satupun orang yang tahu. Dan mereka pun pergi dan menonaktifkan HP dan GPS mereka. 차량 GPS 끄겠습니다. Dan masalah ini membuat semua orang cemas dan segera mencari keberadaan mereka semua. Namun keberadaan mereka pun tidak ditemukan. Namun berbeda dengan mata-mata mertuanya. Mereka berhasil menemukan Oh Wan So. Ternyata ia pergi menyebarkan abu ibunya di lautan. Beralih ke adegan lain, di mana Oh Wan So kembali ke rumah dan di dalam rumah mereka berdua ditunggu oleh mertua, suami dan Tuan Park. Dan di sini suaminya terlihat marah dan langsung menghampiri Sedoyun lalu memukulnya. Ia langsung memecat Sedoyun pada saat itu juga. 뭐야? 무슨 개수작이야 이게! 야, 뭐야 너. Namun atas kejadian ini, membuat ibunya kesal kepada sang anak yang bertindak gegabah. Dan ia memarahinya, dan meminta untuk terus mempekerjakan Sedoyun. Dan menyuruh anaknya untuk tidak cemburu. Karena Oh Wan So hanya ingin menebarkan abu orang tuanya. Dan seharusnya anaknya yang menemani. Dan ia pun menuruti keinginan sang ibu dan meminta Tuan Park untuk membujuk Sedoyun kembali. Beralih ke adegan selanjutnya, diperlihatkan Oh Wan So menemui Sedoyun. Ia mengatakan percaya kepada Sedoyun. Dan Oh Wan So meminta Sedoyun mencarikan bukti untuknya.
agar ia dapat menghukum orang-orang yang sudah berusaha untuk menghancurkannya dan menunjukkan buktinya. Karena Oh Hwan So sangat membutuhkannya. Di adegan selanjutnya Sedoyun akan mencari tahu sesuatu yang mencurigakan dan ia pun pergi ke suatu tempat yang mana Tuan Park pernah menghantarkan sejumlah uang di sana. Namun Sedoyun gagal, karena Sedoyun tidak mengetahui kode kata yang diucapkan untuk bisa bertemu dengan pemilik kasino tersebut. Dan pemilik kasino pun mengabari Tuan Park bahwa ada karyawan dari Huayin Yameng datang ingin menemuinya. Dan ia mengirimi Tuan Park rekaman CCTV. Dan Tuan Park kaget kalau orang tersebut adalah Sedoyun. Dan keesokan harinya Tuan Park meminta Sedoyun untuk menemuinya. Dan di sini, Sedoyun langsung menanyakan tentang tujuan Tuan Park ke sana, apakah Tuan Park terlibat atas kematian temannya di masa lalu. Namun di sini terlihat Tuan Park berkata jujur, kalau ia tidak terlibat dengan masalah tersebut. Dan ia meminta Sedoyun untuk tidak ikut campur dengan masalah ini. Karena Tuan Park ke sana hanya bertujuan untuk pencucian uang dan tak ada kaitannya dengan pembunuh bayaran yang dicurigai Sedoyun selama ini. Namun dalam perdebatan ini Sedoyun tidak dapat membuktikan siapa pembunuh temannya bahkan orang yang berusaha untuk menyerah Oh Hwan So. Dan ia pun tidak dapat lagi mencurigai Tuan Park. Karena kelihatannya Tuan Park ini juga tidak mengetahui siapa dalang dari aksi tersebut. Karena masalah ini, Sedoyun mengabari Oh Hwan So. Karena tidak mendapatkan bukti, Oh Hwan So meminta Sedoyun untuk mencoba menyelidiki Pahan. Karena ia juga patut dicurigai di grup Huayin. Bisa saja ada kaitannya dengan kejadian ini semua. 한 변호사도 알아보세요. 숨긴 비자금은 그분이 관리. Beralih ke adegan lain di mana memperlihatkan Oh Hwan So sedang mempromosikan produk kosmetik yang membuat keluarganya marah. Karena Oh Hwan So membuat orang-orang tidak melirik kosmetik adik iparnya yang akan segera launching. Dan membuat sepasang kekasih ini murka, dan sangat marah kepada Oh Hwan So yang membuat saham perusahaannya anjlok. Bahkan Oh Hwan So tidak takut akan itu semua. Ia akan tetap melanjutkan pendapatnya dan akan tetap menjalankan yayasan Now seperti adanya. Dan bahkan di sini terlihat istri dari adik iparnya sangat kesal dan pergi meninggalkan ruangan dengan wajah yang sangat marah. Seolah-olah ia akan melakukan sesuatu yang nantinya akan membuat Oh Hwan So menyesal. Keesokan harinya, terlihat Oh Hwan So sedang makan bersama dengan sekelompok anak-anak yang membuat dirinya terhibur. Karena Oh Hwan So sudah berjanji sebelumnya untuk menemui anak-anak tersebut dan juga memberikan bantuan. Setelah acara itu selesai, Oh Hwan So pun pulang. Namun di dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba pengawal yang satunya terlihat kelelahan dan mengantuk. Sedoyun pun mengantikannya, dan Sedoyun pun membawa mobil. Namun dalam perjalanan, Sedoyun melihat beberapa drone yang datang dan berusaha untuk menyerang mereka. Dan Sedoyun pun cukup kewalahan untuk menghindar. Karena banyaknya drone yang datang menyerang, membuat mereka terkena serangan dan membuat mobil mereka terbalik dan meledak. Namun Sedoyun cukup beruntung. Ia tersadar dan berusaha menyelamatkan Oh Hwan So sebelum mobil meledak dan hancur. Ini membuat Sedoyun mengalami luka parah akibat serpihan ledakan yang menimpanya demi melindungi Oh Hwan So. Dan mereka bertiga pun dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan pengobatan. Namun di sini Oh Hwan So tidak mengalami luka yang serius. Berbeda dengan kedua pengawalnya, yang mengalami luka yang cukup parah. Terlebih lagi Sedoyun yang sempat tidak sadarkan diri dan hampir mengalami masalah yang fatal. Karena serpihan ledakan mobil yang hampir menembus dadanya. Dan ia pun dapat terselamatkan berkat tindakan operasi yang dilakukan pihak rumah sakit. Dan dari kejadian ini, ternyata pelaku penyerangan adalah pengawal wanita yang sering menemani Sedoyun untuk menjaga Oh Hwan So. Dan karena tahu kalau mereka bertiga selamat, ia pun berusaha kembali untuk mencelakai Sedoyun. Namun ia terpantau kamera CCTV dan tidak jadi melakukan aksinya. Dan ia pun melaporkan kepada orang yang tidak dikenal, bahwa misi telah gagal, dan meminta maaf kepada orang tersebut. 실패했습니다. 죄송합니다. Dan pada episode ini sosok orang yang memimpin percobaan pembunuhan Oh Hwan So masih belum diketahui dan menjadi misteri. Namun pada adegan lain, terlihat pimpinan kepolisian sedang berdiskusi dengan Pak Han. Dan ia meminta pimpinan kepolisian tersebut agar info ini tidak diselidiki.
dan meminta kalau kasus ini disebabkan oleh teroris dan Pahan pun juga terlihat menyogok oknum tersebut, dan keesokan harinya Tuan Park datang ke kantor kepolisian dan menanyakan kasus tersebut. Namun kasus ini sama persis seperti permintaannya. Pahan menjadikan kasus ini sebagai tindakan teroris dan tidak ada bukti atas kasus tersebut. Dan Tuan Park pun tidak mendapatkan bukti dari kasus ini. 추적했는데 중간에 감쪽같이 사라졌답니다. 경찰에선 뭐래? 심증은 아이시스테로로 굳어지는데 물증에 진전이 없답니다. 그거죠? 예, 알겠습니다. 도대체 이 부회장님께 돈가방 받으셨죠? 그거 다 꾸며진 거 아닙니까? 야, 너 내가 우스워? 못 잡는 건 무능하겠습니다. 병신, 줘도 못 먹어.